Ini film yang bakal jadi tantangan berat buat Bang Ferry Irwandi. Ya, gue habis nonton film Racun Sangga Santet Pemisah Rumah Tangga ya. Dan buat gue ini adalah film horor santet berdasarkan kisah nyata yang paling believable yang pernah gue tonton. Filmnya ini punya potensi buat bisa ngegoyang kepercayaan orang-orang yang selama ini nggak percaya sama yang namanya santet ya. Dan menurut gue, filmnya juga jadi salah satu film terbaik yang disutradarin oleh Rizal Mantovani dalam beberapa tahun terakhir. Ya, perlu diakuin beberapa tahun terakhir karya-karya filmnya Rizal Mantovani emang agak underwhelming ya. Tapi kali ini beneran deh, Rizal Mantovani lebih kayak Rizal mantep ini. Oke, langsung aja gue bahas. Film Racun Sangga ini sendiri diproduksi oleh rumah produksi Soraya Intersin Film, terus diproduseri oleh Sunil Soraya dan sutradarai oleh Rizal Mantovani. Dan ada trivianya nih, tepat 12 tahun lalu di tanggal yang sama yaitu 12 Desember 2012, kolaborasi antara PH, produser dan sutradara yang sama nih juga ngerilis film yang sukses banget. Ada yang inget gak filmnya apa? Nah, 5 cm. Wih, apakah ini tanda-tanda pengen ngulangin kesuksesan yang sama film 5 cm? Agak susah sih ya, tapi ya siapa tahu aja. Oke, sekarang gue bahas sinopsisnya. Film ini diadaptasi dari thread kisah nyata karya Gusti Gina yang juga ternyata diajak buat debut jadi penulis naskah di film ini. Gila, impulsif atau apa nggak tahu ya. Nah, ceritanya tentang Maya yang diperanin oleh Frederica Kal dan Andi diperanin oleh Fahad Haidra, pasangan suami istri muda di Kalimantan yang sama-sama punya background keluarga yang lumayan religius. Tapi yang bikin kasihan, kehidupan rumah tangga mereka ini ngalamin banyak cobaan ya, yang bentuknya tuh berupa gangguan penyakit aneh yang diderita sama Andi, yang gak ditemuin penyebab penyakitnya tuh apa, meski dia udah dibawa berobat medis kemana-mana. Mulai dari gatal-gatal sampai luka parah di sekujur tubuh, terus sering lihat sosok-sosok misterius di sudut-sudut rumah, terus ngelakuin hal-hal aneh dalam keadaan tidur, sampai tanpa sadar nyakitin diri sendiri yang udah di level ngeri banget. Sampai di suatu hari, di acara syukuran kehamilannya Maya yang pertama ya, tantenya Maya yang punya indera keenam ngeliat dan ngasih tahu Maya kalau sakit yang derita Andi ini disebabkan oleh ilmu hitam dari orang lain. Dan meski masih percaya nggak percaya, Maya pun akhirnya nyari pertolongan ke orang pintar sesuai arahan tantenya nih. Disitulah Maya mulai percaya kalau penyakitnya Andi berasal dari santet pemisah rumah tangga yang namanya adalah Racun Sangga. Boom, yoi. Agak dibalik urutannya tapi tetap aja title dropping. Gue suka banget ya sama treatment storytelling yang dipakai sama film ini tuh, yang sebenarnya lumayan beda tapi juga lumayan berhasil bikin percaya kalau filmnya tuh beneran dari kisah nyata. Mulai dari munculin suara rekaman dari korban asli di awal-awal, terus pemakaian make up luka-luka di sekujur badan yang gak berlebihan, terus rasa horornya pun bukan dari penampakan setan atau jumpscare yang kedua hal ini tuh sangat minim ya di film ini. Horornya tuh lebih ke drama psikologis yang surprisingly berhasil banget bikin tegang gitu di sepanjang film. Selain gatal-gatal yang bikin gua pengen ikutan ngegaruk ya, korbannya tuh juga misalnya muntah nih. Muntahnya tuh cuma muntah darah, nggak yang sampai muntah belatung, serangga-serangga, apalagi paku, kawat, atau bahan baku bangunan lainnya lah ya. Ya, jadi bener-bener kayak keracunan aja gitu. Terus pemilihan cast yang pakai aktor baru yang belum terlalu familiar di dunia perfilman Indonesia ya. Terus ditambah lagi setting lokasinya yang di Kalimantan gitu, ngasih kesegaran tersendiri nih yang gak jauh-jauh mulu. Dan buat gua, orang yang tinggal di Pulau Jawa tuh jadi ada sense, wah ini sih beneran possible banget ya kejadian ke orang-orang di Kalimantan sana gitu. Ya meski dari segi fisik aktornya ya, itu Frederica sama Fahad ini cakepnya ya cakep standar artis lah ya. Tapi tetap kalau buat gua yang belum terlalu familiar sama mereka berdua, rasanya tuh jadi kayak ngelihat orang random baru yang sehari-hari bisa gua temuin di mall atau di mana gitu pokoknya. Dan aktingnya mereka berdua juga lumayan meyakinkan ya, yang selain dikasih waktu reading selama 2 bulan yang lumayan banyak itu, kayaknya mereka juga lumayan punya ikatan emosional gitu sama korban aslinya, karena katanya mereka ini dikasih kesempatan buat banyak ngobrol lah sama korban aslinya. Dan treatment storytelling terakhir yang bikin gue makin percaya kalau ini kisah nyata itu ada dimasukin kayak pesan personal gitu dari korban buat si pelaku. Ini agak gila sih. Isinya nggak bakal gue kasih tahu ya karena bakal jadi spoiler mampus. Tapi ini benar-benar ngasih feeling gitu kalau ini emang beneran pesan personal dari orang yang beneran ada ya. Gila sih.
Lanjut ke aspek selanjutnya yang gue suka dari film ini, itu ada di pengemasan santet itu sendiri. Nah, jadi mulai dari dikasih lihat dalil-dalil soal sihir, terus ada juga dalil-dalil soal setan yang disukain sama iblis karena misahin pasangan suami istri atau rumah tangga di muka bumi gitu ya. Sama film ini tuh lebih sering pakai kata sihir dan roh jahat ya dibanding pakai kata santet. Jadi jalurnya tuh kayak diputer gitu, gak langsung ngomongin soal santet, tapi lebih ke akar-akarnya atau asal muasal sebelum santet itu ada gitu. Bahkan kalau bisa dibilang santetnya tuh kayak agak dikesampingkan gitu, dan jadi lebih nonjolin soal sihir, ilmu hitam dan setan yang secara ajaran agama itu kan bisa lebih dipercaya ya. Terus soal gimana si Maya ya, si karakter utama ini nyari solusi dan pertolongan tuh nggak sembarangan ya digarapnya. Jadi kayak yang tadi gue bilang kan, background keluarganya dia tuh lumayan religius ya. Jadi ada pergolakan batin gitu soal kepercayaan waktu si Maya ini ngelaluin semua proses gitu saat nyoba ke medis, ke ustadz, ke tabib, ke dukun, sampai ke kombinasi di antaranya. Dan gue rasa ini risetnya lumayan detail ya, karena berasa kayak gak bakal ada hal yang menyinggung dari penggambaran pihak-pihak ini di dalam filmnya. Jadi meskipun pesan soal keimanannya juga tetap bagus dan nggak berasa menggurui ya, jadi berasa aman semua gitu. Dan kita masuk ke aspek terakhir yang gue suka dari film ini yaitu adalah produksinya yang lumayan detail. Ini gue yakin banget ya, bukan cuma karena Rizal Mantovani ya, tapi lebih ke kolaborasi antara Rizal Mantovani dan Sunil Soraya. Bahkan gue rasa soal detail-detail filmnya ini nih lebih gede porsinya Pak Sunil sih. Karena dia kan emang dikenal lumayan perfeksionis ya kalau bikin film. Ya meski emang pengalaman Rizal Mantovani di film-film horor tuh bener-bener dimanfaatin dengan porsi yang bagus ya di film ini. Salah satu elemen yang paling dominan nih ya di sepanjang film itu ada di musiknya ya, yang rasanya tuh disturbing banget. Jadi bahkan dari title card-nya pertama dimunculin di awal tuh, musik pengiringnya tuh udah ngasih rasa teror yang lumayan bikin gak nyaman. Terus beberapa pemanfaatan kamera gitu kayak POV CCTV-nya tuh juga jadi bumbu yang asik ya. Jadi gue berasa nonton Paranormal Activity gitu. Jadi kayak ngeliat kejadian asli yang bukan adegan acting. Dan ada dari segi artistik yang bikin gue lumayan salut sih, itu adalah adegan tarian ritual Balian gitu, yang beneran berasa mistis dan sakral. Dan yang katanya ini tuh emang dibikin sesuai sama ritual aslinya orang-orang suku adat Kalimantan. Dan di filmnya ini ritualnya itu dilakuin sama orang-orang asli dari suku adat ya. Lumayan niat ya. Nah itu tadi yang gue omongin soal bagus-bagusnya dari film ini ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa gue omongin, tapi ya gue rasa itu sudah cukup mewakili lah ya. Dan sekarang waktunya gue buat ngomongin beberapa hal yang kurang sempurna dan sedikit mengganggu dari film Racun Sangga ini ya. Minor sih. Oke, yang kurang pertama itu ada di timeline dan tindakan si karakter utama itu Maya ya. Jadi ada salah satu time skip sekitar 4 bulan kalau gue nggak salah inget ya, yang menurut gue kok dia lambat ya buat bertindak nyari pertolongan untuk suaminya. Dan setelah time skip itu ekspresinya juga kayak tenang-tenang aja, karena ini tuh lumayan bikin kepikiran ya. Karena kalau ngelihat kondisi suaminya, harusnya sih dia gak selama itu buat ngambil tindakan. Ya kemungkinannya ada banget sih kalau emang ini tuh sesuai sama timeline yang terjadi di cerita nyatanya gitu ya. Tapi mungkin ini tuh bisa ditambahin dialog gitu, kayak misalnya iya nih udah 4 bulan ke spesialis kulit sana sini tapi kondisinya nggak membaik dan lain-lain gitu. Plus ekspresi si Maya nih harusnya jadi lebih concerning gitu lah. Ya semacam itulah pokoknya. Nah, untuk kekurangan keduanya itu ada di pengungkapan soal solusi gitu, yang letaknya itu ada di antara babak kedua dan babak ketiga. Jadi di babak kedua itu kayak sempet ada dikasih tahu kalau si solusi ini tuh udah lama nggak bisa ditemuin gitu. Tapi pas di final act atau di babak ketiga itu tiba-tiba dikasih tahu kalau sebenarnya ada, meski cara buat dapetinnya itu agak susah atau lokasinya tuh jauh banget gitu. Ini lumayan bikin bertanya-tanya karena kayak ya kenapa nggak dikasih tahu dari awal gitu kalau itu bisa sebenarnya. Dan kalaupun alasannya waktu di babak kedua itu lagi mendesak dan butuh buru-buru gitu, ya mungkin bisa setidaknya di-mention gitu. Atau mungkin ada sedikit hint dari ekspresi si penyampai pesan atau apapun lah yang bisa ngasih foreshadowing gitu kalau ada info yang masih ditutup-tutupin. Jadi agak disayangkan ya. Soalnya ngerasa kayak lah tuh ada gitu.
agak disayangkan aja sih. Dan kekurangan berikutnya sekaligus kekurangan terakhir ya, itu ada di acting dari salah satu aktornya. Yang lebih spesifik lagi itu adalah yang jadi ipar cowok. Dan lebih spesifiknya lagi itu ada di final act. Nah, yang padahal si dia ini nih cukup sering muncul tanpa dialog ya. Jadi ya diem aja gitu. Tapi di saat akhirnya dia dapet dialog dan adegan yang cukup krusial, acting yang dia keluarin malah aneh sih menurut gua. Dan untuk orang yang cukup sering merhatiin ekspresi ya, menurut gua sayang banget gitu adegan finalnya malah diganggu sama acting yang kurang maksimal. Jadi secara garis besar, film Racun Sangga ini gue rasa jadi film horor berdasarkan kisah nyata yang dieksekusi dengan sangat baik ya. Jadi dengan segala treatment penulisannya, penyampaian pesannya, terus juga dari segi produksi dan artistiknya, itu semuanya nggak ada yang kurang menurut gue. Dan gue sendiri nggak nyangka ya bakal bisa nemuin film santet yang ceritanya bisa semeyakinkan ini. Dan yang cukup gue respect ya, selain detail-detail dan riset yang berasa nggak sembarangan digarap gitu, film ini tuh juga cukup bertanggung jawab karena masih ngedepanin pesan soal keimanan gitu dari seseorang ataupun dari pasangan ya, terutama bagaimana cara mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga gitu. Jadi walaupun nggak banyak, tapi masih ada pembelajaran yang bisa dibawa pulang gitu. Oke, sekali lagi gue bilang ya, ini jadi salah satu film terbaik dari seorang Rizal Mantovani dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan yang gue rasa ini semua thanks buat Pak Sunil Soraya yang udah mau jadi pawangnya. Ya kurang lebih itu aja ya dari gue untuk film Racun Sangga Santet Pemisah Rumah Tangga ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai wujud support buat kita ya. Dan kalau lu udah nonton filmnya dan punya pendapat yang beda ataupun sama, setuju ataupun kurang setuju sama apa yang udah gue bahas tadi, jangan ragu buat ajak kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton sampai sini. Gua Upi pamit, sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.